Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-safa wal marwata i'tamara fala junaha alaih. Sadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada hari yang sangat mulia ini, sebagai hari raja di dalam seminggu yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, di mana kita telah Allah ringankan langkah dan juga Allah berikan kesempatan untuk kita menunaikan fardu Jumat yang diwajibkan oleh Allah di atas setiap personalia. Yang pertama sekali di atas laki-laki yang sudah mukallaf. Selawat dan salam tidak pernah bosan-bosannya kita alamatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah. Haji pada bahasa adalah al-qasdu, yaitu menuju. Sementara haji pada terminologi ialah menuju ke tanah haram dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, disebabkan karena Allah mewajibkan sekali seumur hidup bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan haji, maka bagaimana solusinya? Dan kita berusaha sekuat tenaga agar kita mendapatkan haji yang mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa manfaat dan hikmah kita pergi haji dan umrah? Salah satunya adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih ayyattawafa bihima. Wa may yatatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan sebahagian daripada syiar-syiarnya Allah. Maka siapa saja yang melakukan haji ke Baitullah ataupun melaksanakan umrah, fala junaha alaihi, niscaya maka tidak ada dosa lagi baginya, terhapus dosanya seperti anak yang baru lahir ke dunia ini. Ayat tawafa bihima, dan bahwa dia melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Dan siapa saja
yang melakukan satu kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha syakirun alim, niscaya maka bahwa sesungguhnya Allah maha mensyukuri dan juga lagi maha mengetahui. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah mewajibkan haji bagi orang-orang yang ada kemampuan, maka oleh karena itu, disebabkan karena kesempatan kita melaksanakan haji, Allah wajibkan dalam seumur hidup cuma sekali. Bagaimana caranya untuk kita dapati haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah? Maka untuk mendapatkan haji yang mabrur tersebut, kita harus berusaha sekuat tenaga kita dengan memiliki 10 kiat di bawah ini. Ada 10 kiat di bawah ini untuk mendapatkan haji mabrur. Yang pertama adalah mengetahui cara-cara kita melakukan ibadah haji. Manasik artinya, manasik adalah cara kita beribadah haji. Semua itu dapat kita ketahui mulai daripada kita berpakaian ihram, miqat, wukuf di Arafah, sa'i, bertahlul dan sebagainya. Jadi semua itu dapat kita ketahui melalui kitab-kitab yang ma'ruf yang dipelajari di dalam pesantren ataupun dayah-dayah, dan juga semua itu dapat kita ketahui melalui buku-buku manasik haji, dan juga bisa kita ketahui lewat guru-guru kita, maha-maha guru kita yang telah lebih dahulu mengerjakan ibadah haji. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah. Yang kedua, kiat supaya kita mendapatkan haji mabrur yang kedua adalah meluruskan niat di hati. Karena niat ini merupakan amalan hati, maka Allah memberikan pahala kepada seorang hamba itu sesuai dengan niatnya. Innama a'malu bin niat. Hanya saja segala perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini berdasarkan dengan niat. Maka tidak ada kesombongan di antara kita. Niat bupas. Harus kita luruskan niat kita. Maka kita lihat di dalam kitab Ta'alim Muta'alim, betapa banyak amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat dengan sebab bagus niatnya, dan betapa banyak amal akhirat bisa menjadi amalan dunia dengan sebab jelek niatnya. Yang pertama, amalan dunia tetapi bisa menjadi amalan akhirat. Kita ada mobil, makan minum, kita buat rumah besar-besar, itu kan dunia. Tetapi karena apabila niat kita baik, itu bisa menjadi amalan untuk akhirat yang menemani kita mulai di alam kubur dan terlepas daripada haru-hara di hari kiamat. Dan betapa banyak amal-amal akhirat. Kita pergi naik haji, kita pergi umrah dalam setahun sekali, itu kan amalan akhirat. Tetapi bisa menjadi amalan dunia karena tidak bagus niatnya. Begitu kita meninggal dunia, pahala haji kita, pahala umrah kita tidak mengalir di alam kubur kita. Kenapa? Karena tidak bagus niat kita. Dan kiat untuk mendapat haji mabrur yang ketiga adalah, kita mencari harta benda yang halal untuk kita berjalan menempuh rukun Islam yang kelima.
mencari harta yang halal. Harta yang halal itu menjadi penyebab Allah terimanya doa. Sementara harta yang haram, yang hasil daripada tipuan dan sebagainya, kita gunakan untuk naik haji, itu menjadi penyebab tidak Allah terima doa. Hanggetung doa tanya. Maka oleh karena itu dikisahkan di dalam kitab Matan Arba'in, ada seorang anak muda menengadahkan dua tangannya ke langit di tengah teriknya matahari dan wajahnya berlumuran dengan debu sambil ia mengucapkan ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Lalu Rasulullah bersabda, doa anak muda itu tidak Allah terima. Para sahabat menjawab, limaza ya Rasul? Kenapa tidak Allah terima doa anak muda itu ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, wa ma'kuluhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa anna mustajabalah. Makanan yang ia minum dari proses yang haram, minuman yang ia minum dari proses yang haram, pakaian yang dia pakai daripada proses yang haram, fa anna mustajabalah, maka bagaimana doanya dapat terjawab? Maka oleh karena itu Allah terimanya doa kita, dan tidak Allah terima doa sangat bersangkutan dengan uang yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kiat menjadi haji mabrur yang selanjutnya adalah kita selalu bersyukur kepada Allah dan bersabar. Di mana di dalam pelaksanaan ibadah haji betapa berat kita melakukan di dalam keadaan teriknya matahari, tetapi kita harus bersabar dan bersyukur kepada Allah. Betapa banyaknya orang-orang kaya di atas dunia ini, tetapi belum Allah berikan kesempatan untuk naik haji. Kalau kita bercerita masalah naik haji, bukan penyebab kayanya, tetapi karena panggilan Nabi Ibrahim didengarnya waktu di alam roh. Maka kita betapa banyak kita lihat, begitu pulang dari kampung dia mengatakan bagaimana hajinya Pak, apa hajinya mabrur? Mabrur. Tetapi kita lihat mereka masih dekat dengan judi, jauh dengan masjid, bukan semakin dekat dengan masjid. Begitu mereka pulang dari haji, tidak qalbun mu'allaqun fil masjid, hati mereka tidak tersangkut dengan masjid, itu menandakan yang bahwa haji mereka tidak mabrur. Maka salah satu tanda haji mabrur adalah orang itu begitu pulang haji ataupun umrah, mereka lebih dekat kepada Allah, lebih dekat dengan rumah Allah, dan mereka siap menolong agama-agama Allah, siap menolong kemuslahatan agama. Waktu menan takalon keadaan kita lihat pesantren yang layak untuk dibantu, ya dibantu. Jangan kikir. Maka orang yang kikir, walaupun dia ahli ibadah sekalipun, dia tidak pernah masuk surga. Al-baqilu la yadkhulul jannah wa in kana zahida. Orang yang kikir, yang aloh ayak, yang lok kudo, tidak pernah akan masuk surga, sekalipun dia itu zahida, sekalipun dia itu orang yang ahli ibadah. Maka begitu pulang dari Mekah ataupun kita pulang dari umrah ataupun haji, maka kita menjadi orang kaya yang dermawan ataupun orang miskin yang dermawan. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير الحمد لله الحمد لله الذي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولا ذكر الله أكبر أقم الصلاة